Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Nyura nih. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. MotoGP 2015 bisa dibilang ibaratnya tuh MotoGP yang ya penuh kontroversi dan penuh dramanya juga. Dan bisa dibilang wah ini ibaratnya musuh dalam selimut ada di sini. Musuh dalam selimut dan ya ibaratnya ya penuh kontroversi banget gitu loh ibaratnya. Ada sepangkas segala macam, tapi dan terlepas dari lepas gelar ke 10 Rossi, ada lagi yang lebih sakit dari ibaratnya ya lebih sakit dari ini gitu. Ada yang ibaratnya bikin nyesel Rossi gitu, yaitu ada momen di mana tahun 2006, di mana waktu itu dia apa ya tahun lalu kan juara, tahun 2005 kan juara dunia, tapi begitu 2006 itu Yamaha struggling parah. Yamaha struggling tapi masih bisa kompetitif, cuman struggling terus gitu loh. Ada masalah komponen mesin lah, masalah ban lah, segala macem. Dan ya menurut gue di sini gue pengen bahas soal 2006 itu. Dimulai waktu awal-awal awal-awal musim lah, dari GP Jerez, seri pembuka bisa gue bilang petaka buat Rossi lah udah di awal-awal gitu. Dan ini ibaratnya Rossi baru tikungan pertama udah crash, itu juga gara-gara si Tony Elias juga tuh. Apa nggak tahu keseret atau diseret Tony Elias ya, yang jelas Rossi crash. Dan hebatnya lagi si Tony Elias finish di posisi keempat. Beruntungnya si Tony Elias gak jatuh, tapi ya dari situ udah bisa kelihatan wah ini sih susah nih kayaknya bakal pertandingan lah. Dan ya terbukti, gue nonton highlightnya aja gitu yang 2000-an. Dan jujur Nicky Hayden konsisten dari awal balapan sampai ya pokoknya dari seri seri Jerez itu sampai seri Italia sampai Catalunya deh, itu konsisten selalu di top 5, top 5 loh. Nggak disangka-sangka, bener-bener ibaratnya tuh bener-bener mulus saya jalannya. Nicky Hayden selalu raih ibaratnya poin. Tapi Rossi struggling parah. Rossi struggling di Spanyol kalah cuman finish 14, terus di Qatar menang, terus habis itu ngedrop 4, dan sisanya di Cina sama di Perancis itu mesinnya kayak mati gitu, ada masalah mesin. Dan akhirnya bisa menang lagi di Italia sama Catalunya. Ya sempet start paling belakang kalau nggak salah di Belanda, dan bisa menang bisa raih hasil posisi kedua di Donington waktu itu luar biasa. Dan di Jerman bisa menang, dan di USA lagi-lagi di Laguna Seca waktu itu dia gagal selesai lomba. Dan menurut gue di sini ya gimana ya, kayak kurang aja gitu. Performa Rossi udah mulai kayak agak nurun gitu loh, ada problem di motornya segala macam. Tapi Nicky Hayden tuh konsisten terus. Di USA menang, di Jerman bisa raih podium 3. Nah, meskipun di Ceko dia finish posisi 9, di Malaysia 4, Rossi bisa menang. Nah, keajaiban terjadi nih. Dimana di seri Portugal itu Nicky Hayden bisa finish bisa crash gara-gara Dani Pedrosa. Crash gara-gara Dani Pedrosa mau nyalip, nggak taunya nyeret Nicky Hayden, jatuh. Ya udah akhirnya gelar penentuan ditentuin di seri terakhir. Gebleknya lagi itu Rossi bisa menang loh padahal di Portugal, tapi sayangnya gara-gara satu lagi penyebab di seri pertama, di balapan pertama itu si Tony Elias. Powernya di lurusan juga lumayan tuh. Tim satelit Honda waktu itu, Fortune Honda. Itu udah mantap tuh zaman dulu. Dan akhirnya harus finish posisi kedua. Dan di seri Valencia Rossi udah pole, bayangin. Di seri Valencia Rossi udah pole. Dan Nicky Hayden gue lupa di posisi berapa. Pokoknya ya yang jelas yang penting ini nyari aman aja gitu yang penting. Dan wah ujuk-ujuknya ternyata kacau cuk. Kacau, mulai start begitu balapan dimulai langsung ngedrop posisi berapa nggak tahu,
tiba-tiba kalau nggak salah baru 2-3 lap di tikungan kedua Rossi crash. Wah kacau, itu langsung buyar harapan gelar ke-8-nya waktu itu. Ibaratnya ya gelar ketiga beruntungnya di MotoGP sama Yamaha itu hilang udah. Orang ya udah jatuh, tapi beruntungnya dia masih bisa dapat poin. Dan Nicky Hayden pun udah nyaman dong, udah ibaratnya udah lu mau finish di posisi minimal ya finish di posisi kelima juga udah bersyukur itu. Keempat udah aman itu jatuhnya. Tapi di satu sisi ya harus bisa raih poin maksimal, dan ya akhirnya dia finish di posisi ketiga dan menasbihin gelar juara dunia pertama setelah terakhir kali Kenny Roberts tahun 2000. Butuh waktu 6 tahun tuh rakyat Amerika biar bisa ngerayain gelar juara dunia lagi di MotoGP. Dan Rossi harus puas finish posisi 13 dan melepas gelar juara dunianya ke Nicky Hayden. Ini ibaratnya paling sakit sih. Paling sakit. Iya bener, paling sakit loh ini. Sumpah ini paling sakit karena emang gak disangka-sangka gitu loh. Gak disangka-sangka. Seandainya Rossi bisa menang di Portugal, itu udah posisi 13 udah aman gitu loh. Gelar juara dunia di tangan. Tapi ya masih berkata lain, Dewi Fortuna berkata lain gitu. Akhirnya ya Nicky Hayden keluar sebagai juara dunia, finish posisi 3, dan Rossi cuma bisa di finish di posisi 13. Dan ya udah, gelar juara dunia hilang dan jatuh ke tangan Nicky Hayden. Ini literally bikin Rossi kayak anjir, gue kalah anjir rakyat Amerika sialan. Ibaratnya Rossi gitu. Tapi ya namanya balapan kan fair lah gitu. Ibaratnya kalah di akhir-akhir ya sakit sih, tapi dan ini menurut gue cukup seru juga buat diikutin. Pas gue lihat highlightnya, oh my god, seru juga ternyata ya. Tapi ya gitulah pokoknya. Dan menurut gue emang patut diacungin jempol sih Nicky Hayden, karena emang dari awal musim tuh konsisten banget gitu loh, raih poin di zona poin terus, nggak pernah ibaratnya dia finish di top 10 selalu lah, top 10. Ini dari awal musim sampai pertengahan itu dia selalu finish di top 5 atau enggak ya top 7 lah. Selebihnya kesana-sananya udah mulai agak-agak ini, udah mulai ya konsisten raih podiumnya itu, raih poinnya itu yang menurut gua patut diacungin jempol. Selain Rossi yang ibaratnya udah naik turun terus-terusan, ibaratnya udah mulai turun lah itunya gitu, kekuatan motornya udah mulai menurun segala macem. Dan akhirnya sah Nicky Hayden ngelain gelar. Wah itu emosional banget buat almarhum Nicky Hayden, dan menurut gua wah gila kacau lah ibaratnya. Itu musim terseru sih menurut gua karena emang waktu itu wah anjir jatuh cuk Rossi. Zaman 2006 tuh masih kecil belum ngerti apaan. Pas gua nonton lagi, seru ternyata. Aduh, itulah ya gilanya 2006. Di samping 2015 yang bikin Rossi emosi, tapi ada yang ibaratnya nggak bisa dilupain Rossi, yaitu musim 2006 ini. Gelar udah tinggal ya finish posisi 6 juga jadi. Udah aman itu, tapi ya udah balik lagi. Dewi Fortuna berpihak ke Nicky Hayden. Seru. Ya mungkin itu aja ya dari gue ya. Mungkin kalau emang ada yang kurang dari gue, mohon maaf ya. Soalnya ya gue ngeliat datanya juga nggak begitu teliti juga, nggak begitu banyak juga sih. Soalnya ya data yang gue dilihat dari wiki juga. Oke, sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. See ya.